I heard voices. Halo teman-teman menonton semua, balik lagi di Menonton Klasik. Tempat kita bisa bahas film-film klasik dan legendaris keren. Kali ini lagi-lagi kita akan bahas alur cerita dari film karya Alfred Hitchcock. Sekarang, film yang akan dibahas adalah Vertigo, salah satu film terbaik sepanjang masa menurut para sutradara kenamaan di dunia. Film ini dibintangi oleh James Stewart, yang juga main di Rear Window yang pernah kita bahas alur ceritanya, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, dan Tom Helmore. Sebelum kita bahas filmnya, kamu harus pencet dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan menonton video-video terbaru kita. Ini dia alur cerita dari film Vertigo yang tayang tahun 1958. Cerita dibuka pakai adegan di mana ada seseorang yang dikejar polisi dan detektif di rooftop apartemen. Si penjahat berhasil lompatin atap, tapi si detektif gagal lompat dan hampir terjatuh. Waktu akan diselamatkan sama rekan polisinya, polisi tersebut malah jatuh dari ketinggian dan kemudian mati. Dari sana adegan berubah ke sebuah apartemen. Di sana, kita diperkenalkan sama si detektif yang bergelantungan itu. Ia adalah Scotty. Ia berencana untuk pensiun dini. Dia terpaksa pensiun karena kejadian di awal adegan tadi. Karena lihat langsung polisi jatuh dan mati, sekarang dia jadi fobia ketinggian dan akan diserang vertigo kalau lihat ketinggian. Si perempuan, Mitch, yang mantan tunangannya ini bilang kalau dia akan bisa sembuh dari fobia ketinggian dan vertigo kalau ada kejadian emosional yang besar yang dialaminya. Adegan selanjutnya pindah ke sebuah kantor mewah. Kantor ini adalah kantor milik teman kampus dari Scotty, bernama Gavin Elster. Di sana, Gavin minta Scotty untuk ikutin istrinya. Gavin bilang kalau istrinya sedang dalam keadaan mental yang kurang baik, sehingga akan lebih baik jika ada yang memperhatikan apa yang dilakukannya sehari-hari dan kemana saja dia pergi. Scotty awalnya menolak permintaan ini, tapi kemudian menerimanya setelah ia melihat sendiri Madeline atau istri dari si Gavin tersebut. Besokannya, Scotty mengikuti Madeline membeli bunga, lalu ke gereja Mission San Francisco de Assis, dan ke makam dari Carlota Valdez. Ia juga kemudian pergi ke museum seni di mana dia melihat dan memperhatikan lukisan Portrait of Carlota. Di sana, Scotty memperhatikan kalau bunga dan rambut Madeline mirip dengan perempuan yang ada di lukisan tersebut. Scotty masih terus mengikuti Madeline. Dia lalu melihat Madeline masuk ke dalam hotel bernama McKittrick. Tapi saat dia nanya ke pemilik hotel, Madeline menggunakan nama Carlota Valdez. Saat akan lihat ke dalam kamarnya, ternyata dia nggak ada di sana, dan mobilnya pun sudah hilang begitu saja. Scotty lalu balik lagi ke tempat awal dan lihat kalau mobil Madeline sudah terparkir di sana. Lewat Mitch, Scotty diperkenalkan ke seorang ahli sejarah lokal. Sejarawan itu bilang kalau Carlota Valdez yang ada di lukisan tadi adalah seorang simpanan seorang laki-laki. Dan dia melahirkan seorang anak dari laki-laki itu. Tapi kemudian lelaki kaya tersebut mengambil anaknya kemudian pergi meninggalkan Carlota. Karenanya, Carlota menjadi sedih dan gila sebelum akhirnya ia bunuh diri. Scotty menemui Gavin lagi untuk laporin temuannya ini. Di sana, Gavin ngaku kalau ternyata Carlota adalah nenek buyut dari Madeline. Bayi milik Carlota yang diambil oleh lelaki itu adalah nenek dari Madeline. Dan Madeline nggak tahu sama sekali tentang hal ini. Gavin khawatir kalau arwah Carlota merasuki badan dari Madeline. Karena Madeline nggak ingat akan tempat-tempat yang pernah ia datangi sebelumnya. Esokannya, Scotty lagi-lagi mengikuti Madeline. Pada awalnya, Madeline masih melakukan rutinitas yang sama. Tapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Madeline pergi ke suatu tempat di bawah Golden Gate Bridge, dan ia lompat ke dalam sungai itu.
Setelah diselamatkan, Scotty lalu membawa Madeline ke rumahnya. Di sana, Madeline mengaku kalau dia enggak ingat pernah lompat ke sungai untuk bunuh diri. Saat mereka ngobrol berdua, Gavin menelpon dan bilang kalau Carlota Valdez bunuh diri di umur 26 tahun, usia yang sama kayak Madeline saat ini. Tapi saat sedang telepon, Madeline kemudian pergi itu aja dari rumah Scotty. Besokannya, Scotty lagi-lagi ikutin Madeline. Kali ini Madeline ternyata pergi ke rumah Scotty untuk ninggalin surat terima kasih. Tapi akhirnya mereka ketemu. Mereka akhirnya pergi bareng ke sebuah hutan. Di sana, Madeline lagi-lagi coba bunuh diri dengan lari ke arah laut, tapi ditahan oleh Scotty. Dan mereka di sana malah ciuman. Esokannya Madeline datang lagi ke rumah Scotty. Dia cerita kalau dia mimpi buruk. Ternyata cerita di mimpinya itu ada di suatu tempat yang Scotty tahu. Mereka kemudian pergi ke sana, yang merupakan sebuah gereja. Tempat itu juga merupakan rumah masa kecil dari Carlota. Madeline tiba-tiba lari ke gereja dan menuju ke menara lonceng. Scotty coba kejar dia, tapi kesulitan karena fobia ketinggiannya. Gagal naik, Scotty malah akhirnya melihat sendiri kalau Madeline bunuh diri loncat dari atas menara lonceng. Di adegan berikutnya, pengadilan akhirnya memutuskan kalau kematian Madeline adalah bunuh diri. Di pengadilan, Gavin bilang akan menyelesaikan urusan dan akan pergi dari Amerika. Mungkin akan ke Eropa dan mungkin nggak akan kembali lagi. Karena kejadian itu, Gavin sering mengalami mimpi buruk. Ia lalu dirawat di sebuah rumah sakit jiwa untuk terapi dari depresi yang dialaminya. Setelah keluar dari sana, Scotty sering mendatangi tempat yang pernah dikunjungi Madeline dan seakan melihat Madeline di sana. Tapi suatu hari, dia lihat seorang perempuan yang sangat mirip dengan Madeline. Dia ikuti perempuan itu ke sebuah hotel. Di sana, perempuan itu ngaku nggak kenal Scotty dan minta Scotty untuk pergi. Dia ngaku kalau namanya adalah Judy Barton dari Kansas. Scotty kemudian ajak Judy untuk makan malam dan dia setuju. Setelah itu kita disuguhi adegan di mana ternyata Judy ini adalah perempuan yang berakting sebagai Madeline. Dia diminta pura-pura jadi istri Gavin saat Gavin mau bunuh istrinya. Gavin juga sengaja ajak Scotty terlibat karena tahu kalau dia fobia ketinggian. Awalnya, Judy ingin kabur setelah diajak makan malam itu. Tapi kemudian dia nggak jadi pergi dan memutuskan untuk makan malam dengan Scotty. Hal ini dia lakukan karena Judy ternyata memang juga mencintai Scotty. Setelah makan malam tersebut, mereka memulai sebuah hubungan. Tapi Scotty masih terobsesi sama Madeline. Bahkan, dia memaksa Judy untuk berpakaian layaknya Madeline. Judy awalnya menolak, tapi akhirnya dia ikutin juga kemauan dari Scotty. Sampai suatu saat, Scotty lihat dia memakai kalung yang dipakai Carlota di lukisannya. Dari sana, Scotty sadar siapa Judy sebenarnya dan apa yang terjadi selama ini. Scotty lalu bawa Judy ke gereja yang pernah mereka datangi, tempat Madeline meninggal dunia. Di sana dia minta Judy untuk reka ulang kejadian matinya Madeline. Dia ngaku kalau dia tahu jika Judy dan Madeline adalah orang yang sama. Scotty maksa Judy untuk naik ke atas menara dan ngakuin apa yang sudah dia lakukan waktu itu. Scotty berhasil sampai di puncak menara mengalahkan fobia ketinggiannya sendiri.
Di atas sana, akhirnya Judy ngaku kalau Gavin bayar dia untuk pura-pura jadi Madeline dan bunuh istrinya. Judy mohon Scotty untuk maafin dia karena dia mencintai Scotty. Scotty pun akhirnya menerima maafnya tersebut. Tapi, tiba-tiba muncul bayangan hitam. Itu adalah suster yang naik ke menara untuk mengecek ada ribut-ribut apa di menara tersebut. Tapi Judy kaget dan terpeleset jatuh dari menara itu dan ia pun tewas. Tamat. Sama kayak North by Northwest yang pernah kita bahas sebelumnya, film ini punya klimaks yang sangat-sangat singkat. Penonton seakan gak dikasih jeda napas saat nonton adegan paling menegangkan di akhir film. Hal ini bikin film ini makin menegangkan, bahkan saat filmnya sudah selesai. Yang keren lagi dari film ini adalah teknik pengambilan gambar yang bikin kita kayak ngerasa vertigo. Teknik ini dipakai pertama kali di film ini, dan sampai sekarang jadi salah satu teknik sinematografi yang keren banget. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka sama filmnya. Klik juga tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kita bisa terus menonton bareng film klasik di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!